Selamat sore kawan-kawan semuanya. Jumpa lagi di video Kamkop Suka-Suka. Ya, sore ini di kondisi pandemi ini kami ingin membuat video tentang novel Amor Fati yang dibuat oleh Muhammad Yusuf. Ini orangnya ada di samping saya. Nanti kita bakal bincang-bincang lebih lanjut. Untuk pertama ini kita ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Golin. Dan di sana siapa lu? Nama saya Sarul. Saya Muhammad Yusuf. Ya, sekaligus pembuat ataupun penulis novel Amor Fati ini. Kita kali ini sedang berada di Kampus Kopi Collective Project karena memang ini tempat kami berkreasi, minum-minum kopi, nyeduh, segala macam. Jadi untuk mengisi kekosongan di waktu pandemi ini kami ingin membuat video ini. Gitu, kawan-kawan. Betul sekali. Gimana lu? Anjir. Ya kayak gitu. Jadi gimana ya? Kondisinya kan lagi sekarang ya, lagi kayak gini ya kondisi sekarang tuh. Lagi kayak pandemi gini nih, kayak jarak aja kita harus diminimalisir, dijauhin juga. Terus ada minimal 1 meter lah, 2 meter, entah itu apa. Tapi kalau untuk kreativitas itu kayaknya nggak bisa di stop gitu kan. Ya, jelas. Justru kayak di kondisi yang sekarang ini malah otak kita malah makin, oh ya kita harus bikin apa ya, kita bikin apa gitu. Jadi lebih aktif. Makanya saya tuh sekarang tulis buku Amor Fati itu sejak sudah ada corona sebenarnya. Sudah ada corona dan sudah ada di Indonesia corona itu, tapi masih belum terlalu over lah beritanya. Masih hanya ada beberapa orang sebelum kementerian dari pihak kementerian yang positif. Mungkin itu aja sih. Karena memang karena jarak seperti ini kita bisa merasakan kehangatan biar nggak stres gitu tuh pikirannya. Jauh-jauhan tuh malah bikin stres, ya kan? Oke, biasanya kalau para pembuat ataupun penulis itu kan ditanya apa sih tujuan kamu untuk menulis, nulis A, nulis B, nulis C. Kalau untuk pertanyaan pertama sih pengen nanya ke Ucup nih, apa yang kamu rasakan setelah selesai menulis novel ataupun buku Amor Fati ini? Yang pertama pasti bahagia, rasa syukur pasti ada. Pasti kita syukuri. Setelah rilis buku ini kita selalu syukuri. Terus apalagi ya? Justru setelah saya rilis buku nih, saya mikir lagi ke depannya mau bikin apa, harus lebih dari ini. Harus bikin inovasi lagi, mau bikin karya apa, atau mau bikin buku lagi atau gimana. Justru saya bikinnya gitu. Setelah Amor Fati rilis tuh langsung kepikiran, saya mau rilis buku nih, tapi ke depannya mau bikin apa lagi, bikin project apa lagi. Entah itu rilis buku selanjutnya atau itu entah bentuk desain atau ya apa aja lah, yang penting dalam tanda kutip dunia tulis menulis. Berarti intinya mah kamu membuat ini tuh karena emang kamu suka, karena emang ingin meluapkan isi hati kamu untuk mengekspresikan dalam hal kata-kata sehingga menjadi suatu kalimat yang wow gitu. Melankolis. Pokoknya jika masih bermanfaat ya lakukan. Ya, Jangan sedih gitu sih, Ro. dengan sedih gitu sih. Nggak sedih Saya sih. tuh Oh, nggak jadinya sedih gitu. Nggak sedih juga. Nggak sedih kan? Gimana tuh Mas Abdul selama pandemi? Ya selama pandemi ini sih jujur saya mah lebih
malah cenderung lebih suka keluar rumah. Iya. Melawan bosan ya. Kalau bosan. Bosan. Emang pada dasarnya kalau misalkan saya di rumah tuh bete, boring. Ya emang kayak gitu. Oh ya, sebelumnya buat kawan-kawan jangan ini ya, jangan sampai bosan lihat video ini karena emang cuma buat obrolan santai doang. Selain karena emang untuk ngobrol terkait novel Amor Fati ini kita juga pengen ngobrol santai gitu tuh, biar nggak terlihat kaku banget di video ini, gitu aja sih. Nah, kalau kata Bodi mah serius tapi santai. Yo men, Serius tapi santai. Terus Bung Golin selama pandemi ini ngapain aja? ngapain aja? Ya tetep aja sama kayak Sarul, keluar-keluar karena emang saya pribadi orangnya nggak bisa diem di rumah, harus tetap mobile, harus tetap gerak karena emang karena gerak itu saya bisa menjadi apa ya, menjadi manusia yang sehat gitu sih. Malah Kayak kayak kita di rumah bosan ya. Bosan ngapain? Buntu jadi otaknya. Ngapain gitu? Rebahan dulu. Tapi emang berat di pandemi ini kaum rebahan menyelamatkan dunia. iya juga sih. Tapi buat orang kayak kita memang nggak bisa harus diem di rumah karena emang kita juga kan keluar karena emang buat nyari duit gitu. Makan juga. Kalau kita nggak keluar, nggak dapet duit, ya sama aja kita nanti nggak bakal bisa makan gitu. Jadi antara pilihan mati karena corona atau mati Karena kelaparan. Sekarang juga begitu. Ya kurang lebihnya mah sama. Oke, kembali ke topik. Ayo, apalagi nih? Oke, tadi kan udah ditanya terkait apa yang dirasakan ya setelah kelar ataupun selesai membuat novel ini. Selanjutnya apa ya? Novel ini tuh menceritakan tentang apa sih gitu tuh. Biar nanti teman-teman tahu gitu tuh, barangkali nanti ada yang minat buat beli juga novel ini. Apakah memang dari cerita faktanya Ucup sendiri, pengalaman Ucup sebelumnya, atau memang cerita fiksi yang memang apa ya, cuma sebatas ilusi gitu tuh, cuma jadi mimpi utopis yang berlebihan sampai jadi orang yang psikopat gitu ya. Dari awal banget nih ceritanya. Ya nggak apa-apa. Pertama kali nulis itu 2013. Itu masih SMA lah. Masih duduk di bangku SMA, itu setiap Senin baris per baris. Itu sejak itu saya kenal. Sebenarnya ini true story. Kisah Amor Fati itu adalah true story. Kisah romansa saya sendiri selama waktu SMA sama yang namanya itu ada di buku ini lah, ada satu orang wanita. Terus saya nulis tentang dia punya tentang apa ya, gimana ya, Tentang percintaan. iya tentang percintaan, berat ini intinya, berat dengan kisah nyata saya sendiri. Jadi saya pertama kali kenal itu di kelas 1 SMA, kebetulan pas dia tuh sebelahan lah sama saya tuh. Nah awalnya dia tuh pacarnya teman saya. Kamu tiku. Enggak, berat, saya nggak main gitu. Kenal dia setiap kali lewat, waduh gemuruh riuh setiap teman-teman kelas saya nih. Lalu apa ya, menggodain tuh, entah itu pesiu, entah itu apalah bla 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 lah, banyak lah, yang penting godain dia gitu. Jadi cewek tersebut tuh emang wanita idaman di kelas. Kalau idaman sih, dah kata aku mah bukan idaman, soalnya banyak. Ya itu kan banyak yang goda apa segala macam. Ya, entah itu iseng atau gimana ya. Apa emang ceweknya suka digoda? Kita nggak tahu tuh. Habis itu kita godain kan. Saya kenalan sama dia, nyari tahu namanya dia, siapa, asalnya dari mana, lahir dari bapak ibu siapa kan. Saya udah kenal, udah nelusuri itu. Habis itu udah tuh, saya tuh nggak ada kabar lagi sama dia, hanya sudah formalitas perkenalan aja, ingin tahu sih, kan setiap manusia tuh rasa ingin tahu pasti banyak ya, pasti tinggi ya.
itu cuma kenangan aja. Habis itu udah, terus setelah 1 semester dia tuh putus sama pacar saya, teman pacar saya. Habis itu putus, habis itu saya deketin lagi, kenapanya. Habis itu saya berasa kayak apa ya, kayak terpikat gitu, terpikat. Habis itu sering chattingan. Habis itu naik kelas 2 udah nih fix saya mau nembak dia nih. Itu masih ingat saya di Hari Batik Nasional, Hari Batik, Momen-momen Tanggal lahir batik. Isun. iya, kelahirannya Agolin. Tanggal 2 Oktober. Betul, Pak. Tanggal 3-nya kelahiran saya. Saya nembak. Jadi kita bertiga nih ada ini ya, ada ikatan, Bro. Habis itu saya nembak dia di Hari Batik. Nah itu tuh udah nulis kan, dari awal pertama kali saya kenal dia gimana udah nulis. Tuh waktu itu belum ada judul di depan kelas lab biologi. Ternyata bukan cuma saya yang ditampar sama cewek, anjing. Saya ditampar, terus saya nyoba tarik tangan dia nggak mau, tetap kekeh masuk ke kelas. Ya udah, habis itu saya nulis tentang dia dengan kondisi hubungan kita nggak ada apa-apanya, nggak ada hubungan apa-apa lah. Tulis dia nggak tahu, selama saya nulis itu terus dia tuh nggak tahu kalau saya nulis tentang dia tuh nggak tahu. Terus kan Kalau sekarang dia udah tahu, tapi Kondisinya sudah berbeda. dan dia juga udah sebenarnya belum tahu juga kalau saya rilis buku ini tentang dia. Itu saya nulis, saya berangkat setelah lulus sekolah, saya berangkat ke Jakarta, dia kuliah ke Bandung. Itu masih tetap nulis tentang dia, mendengar kabar tentang dia gimana, saya catat di buku, di webpad juga, di rak buku media online. Saya tulis tuh tentang dia, entah itu dia punya pacar siapa kek, itu saya catat, berat. Saya tulis gimana dengan kondisi ruang kamar yang agak gelap dan suasana melankolis ya. Biar otak kembali berfungsi dengan normal, dengan baik. Setelah itu dengar kabar, posisi itu saya udah di kampus kopi ya, udah di sini, dengar kabar dari teman saya kalau dia itu mau nikah. I know that feel anjing. Dia mau nikah, tapi jauh sebelum dia menikah saya udah janji sama dia, Bran. Kalau saya mau ini finish punya dia, mau finish punya dia, mau saya fisikin ya. Saya lahirin ke dunia yang penuh hiruk pikuk. Itu udah ada ucapan namanya, ada janji sama dia kalau saya cetak. Itu dalam berselang waktu berapa bulan ya, hampir 1 bulan dia tuh teman saya ngabarin kalau dia mau nikah. Walah, anjir. Sebenarnya kalau untuk perasaan nggak ada rasa apa ya, justru kebalikannya, nggak ada rasa melankolis. Justru ya seneng lah, bahagia. Tapi di sisi lain saya cuma punya waktu sebulan buat nyetak buku. Wah, itu berangkat pagi ke Loko, sorenya ke kampus kopi, sampai saya di Loko aja nih kerja sambil ngerjain buku nyetak di kampus kopi, balik ke sini nulis apalah, balik ke rumah tetap nulis lagi. Itu dikasih waktu cuma sebulan. Dan ini berat, ini tanggal 9 Ya. Nah, untuk nikahnya itu dia besok. Walah. Jadi H-1 sebelum dia nikah, kita ini sedang membicarakan dia. Barangkali ada cewek yang mau ini nemenin Ucup ke nikahan mantannya. Yuk. Kontak aja. Barangkali bisa keterusannya. Ada. Hubungi aja Instagramnya. Aduh, rasanya lagi acara take me out, Bran. cari jodoh. Ini tuh aja sih untuk pertama kali saya nulis tentang Merpati. Itu dari 2013. Sebenarnya bukan sampai 2020 ya. Ini kenapa di buku 2013 sampai 2020 dokumentasi
kondisi 2013 sampai 2020. Iya. Sebenarnya kelar Amor Fati itu 2018 di Wattpad, tulisan Wattpad. Cuman kenapa saya tulis 2020? Karena proses pencetakan di 2020. Saya cetak di sini, nulis kekurangannya di Kampus Kopi, dan saya cantumin sama Kampus Kopi. Kampus Kopi adalah tempat untuk berinspirasi, penuh inspirasi. This is our home. Penuh inspirasi. Jadi kalau gabut-gabut nih, ya udah larinya ke sini. Ya, sini aja. Barangkali teman-teman mau ke sini juga nggak apa-apa, paling ini ketemunya sama kita-kitaan. Iya. Orang-orang gabut juga, Bro. Muka-muka brengsek. Jadi nggak selalu berbicara tentang kopi, Kampus Kopi. Banyak. Nggak, bebas mau ngomongin Bebas apa. mau berbicara apa ke, mau Anda sedang galau ke, bisa surahkan di tempat ini. Karena kita manusia-manusia galau dengernya. Ya, mungkin itu aja sih Bung Golin. Ya. Untuk pertanyaan yang Bung Golin kasih pada saya berdua. Apa ada lagi? Ada lagi nih pertanyaannya nih ya. Ada. Baru kepikiran sebenarnya. Ini kan dari tahun 2013 sampai sekarang ini kan baru kelar selesai. Pasti pas waktu pengerjaan ini kan sambil mengingat-ingat kenangan masa lalu ya, sama si Eta gitu teh. Ya. Rasanya gimana gitu tuh, sampai teringat lagi sama kenangan masa lalu. Apakah emang udah jadi semacam lelucon di dalam pikiran kamu, di dalam hidup kamu terkait kenangan masa lalu, atau sedih gitu tuh, atau pasti ada apa ya, kayak rasa penyesalan, kenapa sih saya nggak kayak gini aja biar jadi apa namanya, hubungannya langgeng gitu tuh ya, gitu sih. Sebenarnya kalau untuk perasaan pas momen lagi nulis Amor Fati itu pas sekarang ya, Ya. nulis lagi tuh gimana ya, berasa kayak pas lihat halaman pertama saya nulis aja nih pas di tahun 2013, lucu berat, Ya. lucu, ini bener tulisan saya nih, benernya sih saya nulis kayak gini nih, gak nyangka. Jadi mau saya remake juga udahlah, itu bener-bener pure tulisan waktu umur saya segitu ya kan, udah saya ganti. Untuk perasaannya saya selama nulis itu tuh sebenarnya agak melankolis, agak gak nyangka juga. Ini bener nggak sih si A menikah nih benernya? Kalau untuk rasa penyesalan sih nggak ada, Bro. Justru dari jejak rekam dia selama dia bersama saya tuh, dia nyari punya pacar itu dari kalangan polisi, dari olahragawan, terus juga sekarang dia mau nikah sama orang polisi lagi, tapi pangkatnya lebih tinggi dari polisi sebelumnya. Itu saya mikir nggak ada, jadi buat apa nyesel gitu kalau nyesel. Maksudnya dari segi materialis aja kita ya apa sih, Brad? Ya. Saya punya apa? Dalam suaminya yang sekarang itu seorang polisi gitu, yang jaminan hidupnya bisa sekedar untuk spring bed aja, tempat tidur yang empuk-empuk gitu ya, bisa dibeli dengan sepele gitu. Sedangkan saya mah harus kelas keringat dulu lah. Jadi untuk rasa penyesalan nggak ada, tapi untuk rasa melankolis ada. Rasa melankolis agak galau murung sedikit lah, nggak nyangka juga. Kenapa sih? Nggak nyangka juga, dia nikahnya cepet banget ya. Anjay, dia nikahnya cepet bisa. Jadi emang aneh sih ya kalau berbicara kenangan sebenarnya, apalagi kenangan bareng teman-teman ataupun orang-orang yang pernah kita cintai gitu tuh. Kalau sekarang kalau diinget-inget lagi tuh bukan malah jadi sedih sebenarnya, malah jatuhnya tuh kelucu. Pernah emosi gitu ya, pernah apa namanya, berantem, kadang sampai ada yang apa namanya, adu fisik ya, padahal itu tuh nggak boleh sih, nggak baik buat hubungan, malah jadi toxic relationship. Bagi saya sih selama dunia romansa ya, itu kalau untuk ngomong kayak anjing lah, brengsek lah, tai lah, itu selama humor aja gitu. Selama humor ya, selagi nggak bikin sakit hati ya kenapa nggak dilakuin. Pokoknya biar lebih sih akrab aja lah, pokoknya biar
nggak sok-sok jaim lah, nggak sok-sok jaim ya, kita basicnya gini lah, ngomong kasar tapi kalau sekedar kalau lagi benar-benar emosi apa ya yang saya lakuin nggak justru kebalikannya dari waktu humor gitu ya, diem aja udah, diemin gitu udah gitu aja, jadi nggak pernah ngomong kasar sama cewek kalau lagi benar-benar emosi, dia bikin kesel apa nih ya dalam hati aja ngomongnya gitu, tapi nggak usah diucapin langsung. Tapi kalau lagi humor, air lagi apa sih anjing kan? Ada konteks bercanda. Iya, jadi jatuhnya tuh lucu atau apa? Ya kan, paham lah, kita juga maksudnya bercandanya juga ya bercanda jelek gitu. Pada dasarnya emang kayak gitu. Emang nggak masalah sih kalau bercanda kayak gitu buat kita Yang penting yang dibercandain sama yang bercandanya juga udah paham. Iya, udah paham. tahu situasi dan kondisi, bro. Ya intinya mah kayak gitu. Intinya gitulah. Ya gitulah. Udah nggak ada omongan di belakang. Iya, Ada sampai pundungan. Iya, gitu. Aduh. Bung Syahrul ada ini enggak kenangan yang perlu ditulis enggak nih? Aduh. Bagus ya. Kalau misalkan apa tentang kenangan apa segala macam kan, kalau saya mah lebih ke bukan nulis sih, lebih ke membuat sebuah karya. Wah. Oh iya. Gimana tuh? Kalau nggak salah saya kan pernah lihat gambar kamu ini pas terakhir membentuk sebuah hati tuh kalau nggak salah. Itu tuh sebagai perungkapan kamu sekarang apa cuma iseng-iseng gambar doang? Itu sebenarnya sih ngungkapin perasaan saya sekarang. Oh, kenapa? Karya yang itu penasaran kan belum tahu. Saya aja belum tahu, Bran. Aduh. Ya, Terus ada barangkali- juga ada di tas sih karyanya. Selalu di bawah ya? Berarti kenangan Anda itu selalu di bawah-bawah dong? Enggak sih, lebih ke apa ya, kalau misalkan ada sebuah kejadian yang selalu teringat, Selalu terngiang. saya lebih baik saya oret-oret buku gitu tuh maksudnya. Mengungkapkan rasa, segala rasa yang ada di dalam alam itu diulang biasa ke dalam buku. Dalam konteks gambar. Dalam konteks gambar intinya kayak gitu ya, bukan masalah hati juga, semua masalah yang ada gitu tuh. Emang laki-laki perlu masalah sih. Ini serba salah, serba salah. Bajingan. Ya. Alah itu punggolin deh. Aduh, Kenapa harus nanya kita sih? ada kenangan nggak nih yang benar-benar susah untuk dilupakan? Udah kata bahasa gaulnya susah move on ya? Iya, move on. Anjir. Banyak sih kalau ngomongin masalah kenangan yang bikin yang lebih lama gitu tuh. Karena memang sangat membekas kenangannya kan. Salah satunya itu kan misal nih ketemu emang manis pesan, lalu mempunyai sebuah ikatan yang memang menurut saya pribadi, saya sama dia itu memang saling bahagia, saling melengkapi satu sama lain, dan memang kadang nggak bisa jauh gitu tuh. Kalau jauh itu kita video call gitu tuh, berapa jam video call. Memang pada saat itu juga saya belum merasa risih dengan sikap si Anu yang kayak gitu. Aduh, Tapi yang paling pahitnya itu tuh cara si Anu meninggalkan saya itu nggak baik-baik. Tahu-taunya saya lihat di apa ya, story Instagramnya itu bareng sama cowok lain gitu. Dan ternyata ditelusurin itu mantannya. Menyakitkan. Oh anjir, pantesan ya. Di WhatsApp nggak dibales, Instagram langsung di-block, jadi anjir. bisa tuh berat, celok. Aduh, itu tuh sakit ya lumayan gitu, cuma butuh waktu yang lama untuk recovery-nya sih. Kalau boleh tahu nih, problemnya apa nih waktu itu? Problemnya saya kurang ngerti juga sebenarnya, apa karena memang materialistis atau kayak gimana sebenarnya. Soalnya kalau melihat kondisi saya sekarang, memang saya pribadi belum hidup
untuk kecukupan, dan kalau dibandingkan sama pacar dia yang sekarang memang bisa apa ya, mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Apalagi kan kemana-mana naik mobil, Wadah. kehujanan, Wadah. kepanasan. Lah kalau saya naik motor anjir, kepanasan dia, Dilan. hujanan dia, bangsat emang. Wadah. Mungkin itu bisa jadi salah satu patokan alasan kenapa dia meninggalkan saya, mungkin. Sayang banget nih, kita nggak ada cewek ya. Kalau ada cewek, kita tanyain gitu. Apa? Tanyain. Cinta itu butuh di mata para cewek nih, materialis nih. Oh, Di nomor berapa? iya iya. Percuanan dunia. Percuanan duniawi itu di nomor berapa di mata mereka? Iya sih. Sayang kita nggak ada cewek ya. Kalau ada mah kita tanyain kan. Harusnya. Harusnya kita Anjir. tanyain. Aduh, Itu di nomor berapa materialis? Soalnya dari saya sendiri juga ya lagi-lagi itu di materialis jaminan hidup lah. Wah, saya pernah waktu di Apa Jakarta tuh? tuh setelah Amor Fati kelar nih, deket nih sama cewek nih. Tapi kita untuk jadian aja kita nggak tahu itu jadian apa enggak, tapi ya gimana ya, kemana-mana bareng, makan semua segalanya bareng lah. WC bareng. Ya nggak gitu juga. Terus ketemu nih sama orang tuanya, ditanyain kan kerjanya apa. Saya masih nyari kerja pak. Gini. Terus si ceweknya nih ditanyain dikasih tahu sama bapaknya bahwa hubungan kita nggak direstui, gara-gara saya belum ada pekerjaan. Itu waduh sumpah itu nyesek banget berat. Saya udah balik lah. Udah nggak mau urusin, nggak mau inget lagi lah perkataan itu tuh waktu itu nggak mau. Itu waduh sakit banget berat kalau sampai orang tuanya bilang gitu tuh, ngeri gitu. Iya sih. Memang kalau udah ngomongin cinta sama hubungannya dengan kebutuhan ekonomi itu rada susah, masih pro dan kontra kan. Iya. Karena emang ada yang bilang cinta dan kasih sayang itu nggak cukup, apalagi nggak bisa dibuat makan gitu tuh. Ya udah pikir kita juga untuk makan ya kan? Tapi dalam apa ya, kalau untuk sekedar kayak kenapa sih nggak mau bareng-bareng gitu dari nol gitu, sampai dari nol kita bareng-bareng. Ya manusia juga kalau makan mah emang harus makan ya. Nah, Gitu. Wih, kenapa nyarinya tuh harus langsung tek, harus sudah punya jabatan lah, punya gaji bulanan lah, punya tunjangan A B C D E F G H I lah, punya mobil, rumah mewah atau ini itulah. Aduh, kenapa harus gitu? Kenapa nggak langsung kenapa nggak dari bawah dulu? oh, berarti dari obrolan ini nih ya, secara nggak langsung Ucup nih curhat. Jadi barangkali ada cewek-cewek yang mau sama Ucup, yaitu harus mau berjuang dari nol katanya, mau nerima apa adanya. Ya, soalnya gimana ya, kalau soal perihal jaminan hidup tuh kadang-kadang kita sangkut pautnya sama orang tua juga, keluarga, kondisi keluarga juga. So kalau kita berpikir ke situ tuh ya emang nggak bisa kita salahin, emang udah takdirnya jalannya begitu hidup tuh ya. Si A kehidupannya kayak gini, si B kayak gini, dengan kondisi keluarga yang begini, udah ada jalannya masing-masing sih. Kadang ada yang keluarganya udah mewah gitu, enak, sampai anak-anaknya sampai dikasih dari dia sampai sukses tuh masih difasilitasi sama ayahnya gitu, sama keluarganya, orang tuanya. Emang ada yang hidupnya enak, tapi dia ngepis banget dari dirinya sendiri, ada. Tapi dalam jangka waktu yang berbeda-beda. Jadi nggak semua orang habis lulus wisuda dia langsung dapat pekerjaan, hidup enak, enggak kayak gitu. Ada yang kayak gitu, orang nikah nih hari ini nikah, nggak mungkin. Maksudnya ya bisa aja punya anaknya 10 tahun ke depan, jadi punya waktunya masing-masing. Oke. Jadi inget buat ini nih, pertanyaan selanjutnya. Wadah, apalagi nih Kalau di tadi kan novel ini kan menceritakan sebuah romansa gitu ya, sebuah percintaan. Nah,
menurut Ucup sendiri cinta itu apa sih gitu tuh? Cinta itu yang kayak gimana gitu tuh? Kalau untuk pertanyaannya sulit, Bran. Memang sulit ya. Cinta itu apa ya? Cinta apa ya? Aduh, kalau saya sendiri cintai seorang wanita nih, ya benar-benar dari saya sendiri ya tulus gitu maksudnya, dengan penuh rasa kasih sayang, itu benar-benar real, murni, tulus. Jadi konsistensi itu dalam hubungan tuh penting. Konsistensi dalam hubungan dan berkomunikasi itu kata saya adalah ramuan paling ampuh untuk hubungan yang berkepanjangan, hubungan yang jangka panjang lama lah, itu ampuh. Konsistensi sama komunikasi dan saling percaya ya. Itu benar, itu bagi saya cinta itu kayak gitu sih, tanpa apa ya, tanpa tahu mengapa, kenapa, bagaimana, dan alasan lainnya. Gini itu aja sih cinta kata saya. Apakah karena cinta kehidupan kita menjadi sempurna? Wah, lengkap. Sebenarnya dari segi hubungan aja cinta itu kadang ada sisi positif, ada sisi negatif. Jadi ada plus minus. Ya. Jadi nggak bisa kita sebut sempurna sih. Kata aku cinta tuh menjadi hidup yang lebih sempurna ya. Itu enggak. Hidup yang lebih sempurna dengan cinta itu Lebih ke menikmati hidup. ya, cara menikmati hidup Dengan cinta. dengan cinta. Kalau kita nggak cinta, kayak kerja aja, kalau kita nggak cinta pekerjaan, masa dalam hati kita semuanya kerjaan kita kayak gini, masa pengen balik bela. Ya, gondeng banget. Iya, jadinya tuh. Jadi kita harus mencintai pekerjaan itu dulu. Menurut kamu gimana, Rul? Tentang About love, But cinta. love, cinta. Saya pikir saya juga pernah lihat gambar-gambar kamu tuh emang gak bisa lepas dari cinta. sebenarnya sih ya kalau misalkan ini ngebahas gambar dulu lah, itu kan maksudnya kalau misalkan arti dari gambar-gambar saya tentang cinta itu sebenarnya sih lebih ke bukan sosok wanita yang saya sukai gitu, tapi lebih ke keluarga, tentang cinta terhadap keluarga gitu. Karena kondisi saya juga lagi ya tentang keluarga lah, pokoknya tentang itulah. Terus ya pertanyaan tentang cinta, apa itu cinta gitu. Ya, cinta sih sebenarnya sih Ini nyampe mana ya? Jadi nyampe mana ya? Terus Jadi nyampe mana ya? Oh iya, untuk tentang rumah tangga itu pengen banget gitu kalau untuk bicara. Yang pertanyaan Sarul tadi ya, gak mau punya tetangga atau gimana? Sebenarnya mau-mau aja selagi tetangga itu tidak mengusik kehidupan saya. Yang apa ya, yang kebanyakan kepo tuh. Kalau dalam urusan tetangga itu ya udah biarin aja. Toh saya juga mau dia ngapain selagi dia tidak merugikan saya, ya masa bodoh gitu ya, terserah. Toh itu kehidupan mereka, rumah tangga dia, selagi tidak merugikan saya, it's okay lah, nggak masalah. Jadi kenapa kalau untuk urusan ingin punya tetangga atau enggak, sebenarnya saya biasanya lebih memilih ada tapi nggak banyak gitu, dan dengan satu visi juga gitu. Kenapa sih bisa pengen bangun rumah di belantara hutan atau di pinggir lautan? Sebenarnya lebih ke nuansa aja sih, lebih suka nuansa kayak gitu, alami, ketenangan, back to nature. Karena bumi itu kalau nggak ada alam tuh aduh, Yes. susah berat. Sekarang aja kita dengar berita kalau paru-paru dunia berat mau dibikin ibu kota. Nah, gimana Bangsat tuh? lo pemerintah anjing. Gimana tuh berat? Aduh, paru-paru dunia mau dibikin ibu kota berat. Biarin bayar biar nambah rusak bunyinya. Aduh. Sudah tuh. Siap. Udah panjang lebar nih ya obrolannya tentang novel, tentang cinta, tentang hidup, tentang segala macam lah. tentang anu-anu, tentang persakit-sakitan. Alkoholis ya.
Aduh ya Allah, emang hidup tuh berwarna pisan euy. Oke, buat nutup ini, barangkali teman-teman ada yang mau beli novelnya, ini bentuk dan gambarnya tinggal kontak saja akun Instagram @yoesuk __ Yoesuk. Oke, itu terima kasih pada kawan-kawan semuanya. Sampai jumpa lagi di video Kamkop Suka-Suka. Suka-suka. Bye bye. Tetap jaga kesehatan, stay safe, Stay healthy. untuk teman-teman yang di luar yang masih mencari kerja, tetap jaga kesehatan juga. Jangan lupa untuk bersyukur dan untuk selalu tetap tersenyum. Oke, terima kasih. Bye.